Nah, jadi ini kita kasih tanah untuk pertumbuhan tunas yang baru seperti ini. Jadi nanti ini pun akan tumbuhnya di dalam tanah lagi. Jadi periode kita untuk panen berikutnya itu jauh lebih lama. Istilahnya mengecil seperti ini. Nah, batang odotnya. Jadi kalau telah kita beri media untuk tumbuh dari tunas yang baru, jadi batangnya akan besar-besar lagi. Ya, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, kali ini akan kita arit lagi. Ini di barisan antar pohon kelapa. Ini telah 2 kali kita arit sampai yang di sini ya. Ya, selanjutnya topik pembahasan kita adalah tentang rumput odot yang ini. Ketika waktunya pas kita bikin. Kali ini kita akan membahas ini dia. Barisan antar kelapa. Setelah panen yang ini kita lakukan pendakian tanah. Jadi akan kita bahas bentuk-bentuk dari rumput odot. Ya, kenapa kita melakukan pendakian tanah paling cepat itu 4 kali masa panen. Ya, 4 kali masa panen itu setelah kita arit sebanyak 4 kali. Misalnya seperti ini, kita arit habis, tumbuh lagi, kita arit, tumbuh lagi, kita arit, tumbuh lagi, kita arit. Jadi yang beranggapan batang dari rumput odot itu kecil, penjelasannya itu seperti ini ya lor. Ini adalah periode akhirnya sebelum kita lakukan pendakian tanah. Jadi ini rumput odot memang banyak yang kecil-kecil seperti ini. Ini perlu media tanah untuk tumbuhnya. Jadi itu dia. Setelah kita lakukan pendakian tanah, nanti bisa dilihat hasilnya periode berikutnya akan nampak. Ya, saya tidak menjamin juga akan besar-besar semua karena itu tergantung perawatan kita dan juga kondisi tanah ya. Jadi akan kita jelaskan di sini banyak yang kecil-kecil. Karena ini sebelum kita lakukan pendakian tanah telah 4 kali arit sebelumnya atau 5 kali baru kita lakukan pendakian tanah. Ya, kita perlihatkan ini dia sekilas di dalamnya. Tumbuh kecil dan kerdil itu juga telah kita jelaskan sebelumnya. Jadi kita perlihatkan di sini ya lor. Ini dia batangnya kecil-kecil. Karena ini periode akhir sebelum kita lakukan pendakian tanah. Jadi untuk berikutnya kita harapkan pertumbuhannya besar lagi, seperti itu. Namun nanti catatannya batang dari rumput odot kita ini agak sedikit, namun batangnya besar-besar. Bisa dimaklumi nanti ya, tidak ada tipu-tipu di sini. Karena di sini mulai mengecil itu seperti ini. Karena dia sudah mulai kekurangan media untuk tumbuh. Jadi akan kita lakukan aritnya. Setelah arit baru kita lakukan pendakian tanah. Jadi di periode ini kita perlihatkan batangnya kecil-kecil seperti apa. Bisa dilihat nanti. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya lor. Kita ngarit 2 baris. Ini telah saya bawa juga cangkul dan aritnya. Ya, jadi akan kita perlihatkan nanti. Ya lor, kita gaskan lagi. Ya lor, kita perlihatkan sedikit ya untuk tambahan teori pembahasan kita kali ini. Ya, kita lakukan pendakian tanah itu paling cepat 1 kali setelah 4 kali panen. Misalnya rumput odot ini telah 4 kali kita arit, baru kita lakukan pendakian tanah. Ya, kenapa dilakukan? Untuk mencegah batangnya itu tumbuhnya kembali kecil. Jadi periode apanya itu paling cepat 1 kali pendakian untuk 4 kali panen. Jadi ini dia yang akan kita lakukan pendakian tanah itu seperti ini. Bisa dilihat nanti setelah ini diarit tidak ada lagi media tumbuh untuk rumput, jadi rumput pun akan mati seperti ini.
Nah, bisa dilihat ini sudah banyak yang mati-mati. Di harapan kita itu di tunas-tunas yang baru ini nanti akan kita timbun dengan tanah, paling tidak kedalamannya paling dalam segini atau 1 ruas jari ini, 1,5 ya. Kita ibaratkan kita nimbun saja 2 ruas jari seperti ini ya lor. Nah, jadi ini dia. Jadi ini nanti kita arit, jadi tidak ada media tumbuhnya. Ini sudah cekung, ibaratnya dia itu tumbuh di atas temannya yang sudah mati seperti yang di sini. Nah, jadi ini kita kasih tanah untuk pertumbuhan tunas yang baru seperti ini. Jadi nanti ini pun akan tumbuhnya di dalam tanah lagi. Jadi periode kita untuk panen berikutnya itu jauh lebih lama. Istilahnya mengecil seperti ini. Nah, batang odotnya. Jadi kalau telah kita beri media untuk tumbuh dari tunas yang baru, jadi batangnya akan besar-besar lagi. Nah, bisa dilihat ya lor. Ini tidak ada yang kecil, namun ini percontohan kita. Kita perlihatkan langsung dari tunasnya. Ya, kecil-kecil seperti ini biasa, pasti ada. Nah, jadi inilah manfaat kita lakukan pendakian tanah. Jika dilihat rumpun odot ini tanah yang paling bawah ya. Jadi ini telah kosong. Jadi nanti takutnya tidak kita lakukan pendakian tanah sebelum paling cepat 4 kali masa arit. Jadi tunas-tunas odot ini banyak yang mati seperti yang di sini. Nah, jadi harapan kita di tunas yang baru ini kita kasih media tanah untuk tumbuh. Jadi dia akan ke sini, ke yang kosong-kosong ini. Jadi perputaran rumput odot kita cukup di rumpun sini saja loh. Jadi ngaritnya tetap nyaman ya. Ya, untuk 1 baris itu telah kita ambil. Ini dia. Nanti akan kita lakukan lagi pendakian tanah. Jadi terlebih dahulu akan kita habiskan yang di sini, dan yang di sini baru kita lakukan pendakian tanahnya. Ya lor, kita gaskan lagi. Ya, ini dia lor proses pendakian tanahnya. Kita perlihatkan sekilas ya sebelum kita lakukan penimbunan seluruhnya. Jadi sekelilingnya kita bersihkan dulu dengan cangkul. Setelah itu baru kita lakukan pendakian tanah seperti yang di sini. Ya, pendakian tanahnya tidak perlu terlalu tebal atau terlalu dalam kita gali di sini. Takutnya nanti akan jadi genangan air. Ya, kita perlihatkan juga yang di sana bisa dilihat. Sebelumnya saya bersihkan dulu dengan cangkul supaya nampak polanya yang mau kita lakukan pendakian tanah. Ya kan? Ya, ini dah dia. Sebelum kita lanjutkan, kita perlihatkan lagi nanti hasilnya ya. Maaf ya bicaranya agak ngos-ngosan sedikit karena kita telah mencangkul-cangkul sekelilingnya ini tadi. Ya lor, kita perlihatkan nanti yang selesainya. Ya lor, selesai sudah kita lakukan pendakian tanahnya. Nah, ini dia 2 baris kita ya. Nah, jadi kita melakukan pendakian tanah itu setelah paling cepat 4 kali arit, baru kita lakukan lagi pendakian tanah. Paling tidaknya saya melakukannya itu 1 kali 6 bulan. Setelah rumput odotnya itu tidak ada lagi media tanah untuk tumbuhnya, jadi kita lakukan pendakian tanah. Ya, bentuknya hanya seperti ini ya lor, bisa dilihat. Nah, sampai yang di sini. Kita tutupi saja sedikit pakai tanah-tanah yang ada di pinggirnya. Nah, yang paling bagus seperti yang di sini ya, bisa dilihat ya. Sambil pembersihan dari gulma yang ada di ini, sejajar ini ke atas, dan juga yang di sini. Nah, jadi rumput odot akan terpacu untuk tumbuh, dan tumbuhnya pun serentak dan sama besar. Jadi tidak ada kecil-kecil atau apa, pokoknya yang pertama ini tumbuhnya serentak karena kita aritnya arit rata ya. Kita perlihatkan lagi nanti setelah beberapa hari pertumbuhannya, atau akan kita perlihatkan 1 kali 3 hari dari hasil pendakian tanahnya yang seperti ini ya lor. Nah, ini dia rumput odotnya 2 baris akan kita bawa pulang. Dan ini jagungnya juga telah dilakukan pendakian tanah juga. Nah, bisa dilihat.
serentak ya. Ini usia jagungnya sudah 20 harian, 3 minggu, dan ini baru 1 bulan. Dan setelah kita arit, bisa dilihat nanti ya, kita bandingkan seperti yang di sini. Ya, yang 2 di sana tidak kita lakukan pendakian karena sudah telat, takutnya nanti tunas-tunasnya patah setelah ketika kita melakukan pendakian tanah. Jadi itu untuk berikutnya baru kita lakukan pendakian tanah. Ya lor, kita gaskan lagi pulang. Ya lor, jadi inilah dia rumput odot yang kita arit. Ya, usia 1 bulan. Kalau di akhir sebelum kita lakukan pendakian tanah, atau misalnya setelah 4 kali panen atau 6 kali panen baru kita lakukan pendakian tanah. Ini dia terakhirnya. Karena ini juga bagian yang kecil-kecil, namun bisa dilihat ya besar rumputnya yang di bawah ini. Inilah dia bentuknya. Jadi ini bisa konsumsi sebanyak selama 2 hari untuk populasi 15 ekor kambing dewasa. Ya, karena di sini hanya ada 10 yang dewasa dan selebihnya masih darah dan cempe. Jadi yang fokus kita banyakkan adalah pada yang produksi susu. Produksi susu untuk yang berproduksi ya, kita kasih 15-20 batang, jatahnya 1 hari. Setelah pemberian ampas tahu seperti sekarang ini ya, jadi akan kita perlihatkan. Ini dia yang belum kita kasihkan, dan ini yang cabai-cabiannya atau rumput bayeman ya, bonusnya. Ini dia sisanya yang kemarin. Saya lihat ini masih ukuran tunas namun sudah besar. Ini sisanya ada sedikit. Selebihnya kita kasih ke yang di sini. Saya lihat. Ya, ini semuanya sudah positif bunting. Dere. Ini dia. Kita kasih untuk yang dere ini 10 batang, jatahnya per ekor per hari. Kalau untuk yang indukan seperti yang di sini, ini lagi makan ampas tahu. Setelah ampas tahu ini langsung kita kasih odot. Jadi selanjutnya pakannya cukup nanti sore. Setelah pemerahan sore kita kasih daun singkong sedikit. Ya, ini tidak ada sisa-sisa dari hijauan yang kita kasih pagi ya. Yang tersisa mungkin hanya ini, daun-daun ini. Karena di sini mirip daun talas juga. Bersih. Ya, jadi akan kita perlihatkan pemberian dengan rumput odot. Ya lor, akan kita berikan rumput odotnya.
Ya lor, akan kita hitung pemberian 20 batang itu berapa banyak. Kita angkat dulu. Nah ini dia, itu 2 di bawah, 3 ini, 8 10 15. Nah 20 batang sebanyak ini, atau cukup 2 genggaman dengan besar odotnya sebesar-besar ini ya. Nah ini dia, ini kita ambil 1 2 3 4 5. Nah 5 hanya segini, jadi kita kasih itu untuk 1 ekor indukan setidaknya 20 batang sehari. Nah ini dia, sampai sore ini aja kerjanya nanti lor. Nah akan kita perlihatkan juga hasilnya nanti setelah sore ya. Nah ini dia yang betina-betina diri kita. Ya indukan kita hanya tinggal segini lagi ya lor. Jadi mudah-mudahan tahun besok kita tambah lagi. Ya jadi ini odotnya sisa untuk besok. Kelihatannya sedikit, namun ini cukup atau berlebih untuk besok ini. Ya karena kita hanya tinggal indukannya segini. Ya 10 ekor dewasa. Ya lor, itu saja pembahasan kita kali ini. Sekian, terima kasih.